Materi saya siang ini adalah prinsip tentang bagaimana mereview artikel jurnal. Bapak Ibu, ketika kita mereview, maka kita ditugaskan melakukan penilaian terhadap sebuah naskah, begitu, memberikan masukan, komentar dan lain sebagainya. Harus diingat, reviewer atau mitra Bebestari itu adalah pakar dalam bidang ilmu tertentu yang kemudian diminta oleh editor atau penyunting suatu jurnal untuk melakukan telaah terhadap isi naskah yang dikirim oleh penulis pada jurnal tersebut. Jadi kalau ada naskah ke Evangelical, naskah itu akan dikirim ke reviewer untuk dinilai jika lolos tahap screening gitu. Jadi di tahap screening awal itu oleh editor ada paling tidak 5-6 hal yang akan diperhatikan oleh editor. Naskah ini layak tidak untuk diteruskan ke editor atau ke reviewer begitu. Nah, ini tahap awal yang kemudian kalau dia lolos maka diteruskan oleh editor ke section editor yang kemudian ditugaskan ke reviewer begitu. Nah, dalam proses ini Pak Hengki tadi sudah sampaikan penting kita melihat kepakaran dari reviewer itu. Apakah reviewer ini pakar atau tidak begitu. Sebenarnya kalau di jurnal di dunia akreditasi jurnal, salah satu yang dilihat dari penilai akreditasi jurnal, seorang reviewer dikatakan pakar itu kemudian mereka akan lihat link dari Google Scholar Journal atau mungkin ID Scopusnya. Mereka akan lihat kesesuaian kajian tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan oleh reviewer dengan tulisan-tulisan yang dia review begitu. Itu sebabnya kalau di Evangelical saya senang punya reviewer seperti Pak Hengki gitu. Karena Pak Hengki bisa mereview bidang biblical tapi juga bisa mereview bidang pendidikan. Karena kalau kita lihat di Google Scholar-nya ada tulisan-tulisan tentang berkaitan dengan biblical tapi ada berkaitan dengan pembinaan warga gereja begitu. Kepakaran ini yang kemudian dilihat oleh editor yang dilibatkan untuk menjadi reviewer begitu. Biasanya beberapa jurnal membutuhkan banyak reviewer. Itu sebabnya ada banyak perguruan tinggi. Saya melihat di perguruan tinggi Islam mereka cari reviewer kemana-mana gitu. Bahkan ke berbagai perguruan tinggi yang lain mereka coba open call for reviewer begitu. Nah, mereka lakukan itu sebagai bagian dari pengembangan keilmuan. Nah, ada kalanya sebuah jurnal itu direview minimal oleh 2, tapi disarankan sebenarnya satu naskah itu direview oleh 3 reviewer begitu. Semakin banyak yang mereview semakin baik sebenarnya, karena yang memberi masukan, tanggapan terhadap naskah itu semakin banyak, dan itu artinya membutuhkan orang-orang yang punya kompetensi sesuai dengan irisan bidang ilmunya begitu. Nah, di jurnal internasional yang saya jadi reviewer itu satu naskah bisa direview oleh 8-9 reviewer begitu. Dan itu per 2 minggu kami reviewer diingatkan, ini ada naskah yang kami tugaskan belum direview, tolong kerjakan tugasnya begitu. Dia ingatkan ke reviewer. Nah, apa peran reviewer? Jadi ini saya mengulangi beberapa bagian dari apa yang Pak Hengki sudah sampaikan. Melihat kembali orisinalitas dari sebuah naskah. Lalu kemuktahiran. Kita melihat kembali kualitas naskahnya. Lalu manfaatnya. 4 aspek ini dicermati oleh reviewer mulai dari pendahuluan sampai nanti daftar pustaka dari artikel itu. Nah, kemuktahiran, saya kalau berkaitan dengan orisinalitas, sebenarnya aspek ini di tahap awal setiap editor perlu melakukan screening dengan
memeriksa similarity-nya menggunakan aplikasi, bisa Identik atau pakai Turnitin atau mungkin aplikasi yang lain yang relevan begitu. Nah, tapi di dikti biasanya menggunakan Identik atau Turnitin. Lalu originality ini biasanya dilihat bidang ilmunya, tidak semua dipukul rata. Oh, similarity-nya boleh 20%. Ada beberapa jurnal menetapkan hanya 15%. Tapi di beberapa jurnal ilmu sosial 20-24% masih diizinkan. Nah, di aspek ini juga dicermati, apakah naskah ini original. Nah, ada kalanya di reviewer, di editor lolos, tapi begitu masuk ke reviewer, biasanya ada rentang waktu gitu, rentang waktu dari pemeriksaan si editor ke tugas ke reviewer, bisa 1 minggu gitu atau 2 minggu. Nah, dalam proses itu ada kadang naskah lain yang terbit duluan. Saya pernah menemukan, saya ditugaskan jadi reviewer, setelah saya cek pakai Turnitin, ternyata naskahnya 48% similarity-nya. Saya lihat kemiripannya dengan satu naskah yang baru terbit. Dan itu disebut self plagiarism. Jadi dia menjiplak 40% dari tulisannya sendiri yang terbit berapa. Lalu akhirnya langsung saya sebagai reviewer saya decline, editor langsung tolak naskah itu. Nah, lalu berkaitan dengan kemuktahiran, jadi apakah isu yang dibahas merupakan perhatian para ilmuwan di bidang yang bersesuaian di seluruh dunia? Ini pertanyaan yang kita harus perhatikan ketika kita melihat kemuktahiran. Apakah isu ini sedang menjadi isu hangat di seluruh dunia, atau mungkin di Indonesia, atau di bidang keilmuan kita? Contoh, beberapa waktu ini kita sedang berada di tengah situasi COVID-19 dan kita ada di era new normal. Apakah isu-isu ini banyak gitu? Saya melihat ada satu jurnal, hampir 80% naskah yang terbit itu adalah naskah yang bersinggungan dengan pandemi COVID-19 gitu. Baik bidang kesehatan dan lain sebagainya. Ada seorang rekan yang sedang kolaborasi dengan saya, dia dari UNES. Dia meneliti tentang kasus pertama COVID-19 di Semarang. Kebetulan dia dokter di Rumah Sakit Logorejo. Nah, penelitiannya itu begitu dia submit langsung proses cepat dan diterbitkan akhirnya di jurnal Trindex Scopus yang Q2 kalau tidak salah. Nah, karena isu ini sedang hangat dan orang tertarik untuk membahasnya. Lalu bisa saja seumpamanya berkaitan dengan isu tadi Pak Ketua Umum sampaikan di Papua tentang EKTP. Nah, isu yang lain yang sedang hangat sekarang di dunia pendidikan adalah teknologi dan keagamaan atau teknologi dan agama. Saya mencermati di satu jurnal komunikasi di Malaysia sudah terindeks Scopus, isu yang juga menarik yang sedang diminta dari penulis itu adalah isu tentang media dan agama. Bagaimana kemudian situasi COVID-19 mentransformasi kehidupan beragama dalam kaitan dengan media. Nah, isu ini juga menarik. Nah, ini yang kemudian dilihat apakah isu yang ditugaskan ke kita ini adalah isu yang relevan. Berapa waktu yang lalu ada rekan menulis tentang ekoteologi begitu. Nah, ekoteologi itu sudah ada yang menulisnya sebenarnya di satu jurnal dan sudah dipublikasikan dalam perspektif teologi dan konteks Indonesia begitu. Tapi ada rekan lain yang menulisnya gitu. Lalu kita lihat bahwa tidak jauh beda dan ini sepertinya lolos screening di editornya atau mungkin reviewernya. Nah, dalam bagian ini juga ketika kita melihat kemuktahiran, biasanya reviewer akan melihat di bagian pendahuluan. Dalam penulisan ada namanya state of the art. Ini kita melihat posisi dari penulis terhadap
penelitian-penelitian terdahulu. Ketika ada orang tanya, atau saya pernah berdiskusi dengan beberapa rekan peneliti, boleh enggak kita menulis satu artikel dengan judul atau topik yang sama? Boleh, dengan catatan di bagian pendahuluan kita dengan jelas menempatkan posisi kita. Nah, dalam bagian kita sebagai reviewer, kita akan melihat bagian ini. Apakah ini isu yang sudah pernah dibahas atau tidak? Kalau ini sudah pernah dibahas, bagaimana penelitian terdahulu? Simpulan-simpulan dari penelitian terdahulu seperti apa? Ini yang kemudian dilihat sehingga kita akan katakan ini muktahir. Ini sesuatu yang baru. Walaupun dalam Alkitab dikatakan tidak ada yang baru di muka bumi ini, tetapi dalam konteks keilmuan seperti inilah yang dianggap sebagai hal yang baru gitu. Jadi ada novelty di dalam penelitian itu. Jadi baik penelitian biblical, teologi dan lain sebagainya. Bahkan ketika orang selalu mengatakan, menuduh bahwa Alkitab telah dipalsukan dan kita ingin menulis ineransi Alkitab, maka ada aspek kebaharuan yang kita juga harus sajikan. Dulu orang sudah memberi tanggapan begini, dan kita mau memberikan pada sisi yang berbeda. Di sinilah ada state of the art-nya. Kemudian kualitas. Nah, kita akan lihat sebagai reviewer, kita akan lihat apakah naskah yang dikirim ke kita itu sifatnya sistematis tidak. Biasanya kalau saya di evangelical, saya tidak akan mengirim naskah ke reviewer kalau naskah itu tidak sistematis. Jadi tidak sesuai template, sistematika tulisannya, penjelasan dan lain sebagainya saya tidak akan kirim. Karena pasti reviewer akan memberi banyak catatan. Pernah saya tahun 2018 kalau tidak salah, ada satu naskah masuk di evangelical, lalu ada sekitar 68 catatan dari reviewer, satu reviewer, dan itu akhirnya penulis tidak bersedia memperbaiki, menarik naskahnya. Sampai sekarang saya lihat belum pernah terbit naskah itu di jurnal lain. Nah, reviewer akhirnya memberi banyak komentar. Kenapa? Tidak sistematis, baik pada aspek tata tulisnya dan aspek-aspek yang lain. Lalu kita lihat analisisnya menarik begitu. Saya cukup kaget karena biasanya di evangelical Pak Hengki itu reviewer yang cukup killer ya, saya katakan, karena banyak naskah yang beliau pernah ada naskah resubmit for review, di review ulang, ada naskah yang di decline, tapi tiba-tiba Pak Hengki berapa waktu lalu mereview, langsung accept revision, minor revision, bahkan hanya ada 2 catatan. Ketika saya cermati, wah ini analisisnya menarik begitu, analisisnya menarik. Tetapi ketika editor yang menangani itu mencermati, kemudian editornya bilang, pendahuluannya belum ini. Lalu diteruskan ke reviewer ketiga yang kemudian mau melihat sistematika di pendahuluannya. Apakah pendahuluannya disusun dengan baik? Ada state of the art atau tidak begitu. Lalu analisisnya menarik gitu, bagus, tapi di bagian pendahuluan kurang mendalam. Lalu ada kaidah penulisan artikel ilmiah. Nah, apakah artikel ini sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah pada aspek bahasa? Nah, pernah kami harus mengedit satu naskah di evangelical dan itu proses editnya cukup panjang karena bahasanya cenderung agak puitis begitu. Saya cukup terkagum dengan kemarin naskah yang satu di review di evangelical itu meneliti Kidung Agung gitu, yang kita anggap puitis, tapi analisisnya bukan tidak menggunakan bahasa yang puitis gitu, tapi analisisnya bahasanya bagus sekali. Dalam menulis artikel itu harus ditulis dalam tenses yang lampau, kecuali nanti bagian implikasi dia
tensesnya itu present. Nah, itu sebabnya tidak mungkin dalam sebuah artikel ada kata akan atau sesuatu yang akan merujuk ke depan, tetapi kecuali itu nanti di saran ya. Tetapi di analisis itu tidak ada. Analisis betul-betul memberi penyajian data. Dan ini yang kita harus lihat di proses review. Apakah aspek bahasa yang dia gunakan itu bahasanya menunjukkan sesuatu yang telah dia lakukan, penelitian yang dia lakukan. Misalnya dia di dalam tulisan data ini menunjukkan atau analisis terhadap kata ini menunjukkan. Nah, ini menyajikan data dan ini yang dilihat, oh oke, ini bahasanya baik. Tetapi ketika muncul kalimat dalam dalam artikel itu muncul bahasa ayat ini berkata bahwa orang Kristen akan ini tanpa disertai dengan analisis data. Nah, ini secara bahasa sebenarnya sudah tidak relevan. Lalu bagian berikutnya berkaitan dengan struktur dan format. Nah, sebuah struktur nanti saya sebentar akan tampilkan bagaimana struktur sebuah artikel jurnal. Ada beberapa artikel jurnal di internasional punya format tersendiri, tetapi untuk dalam konteks Indonesia secara umum ada satu format yang kita harus cermati begitu. Sehingga kalau dulu orang katakan jurnal teologi itu isinya hanya khotbah semata, saya katakan sebenarnya tidak, karena analisisnya banyak yang mendalam. Lalu ketika saya diskusi di Malang dengan tim penilai, mereka katakan, oh ada kekurangan ini, jadi ada di format kita tidak dimasukkan yang kemudian berkembang sehingga itu dimasukkan begitu. Lalu berkaitan dengan metode dan substansi, nanti ini kita lihat, the reviewer akan melihat metode dan substansi dari penelitian itu. Nah, apa saja yang direview? Nah, ini yang saya katakan tadi di bagian ini adalah strukturnya. Nah, ini soal struktur. Apa saja yang direview? Nah, yang direview yang pertama adalah ini, judul artikel. Apakah judul dari artikel kita yang kita review itu ringkas, lugas? Umumnya sebuah artikel jurnal itu panjangnya tidak lebih dari 14 kata. Jadi upayakanlah judul itu ringkas dan lugas. Ada kalanya reviewer memberi masukan untuk perbaikan judul. Reviewer tidak bisa memaksakan harus begini, tetapi memberi masukan-masukan, dan masukan-masukannya ada landasannya sehingga itu menjadi pertimbangan. Di bagian judul ini juga diperhatikan apakah judul artikel itu sesuai dengan isi tidak. Itu sebabnya nanti di proses review itu biasanya ada form review. Ditanya apakah judul artikel itu sesuai dengan isi atau tidak dari sebuah artikel. Lalu apakah ringkas, lugas? Apakah judul masih menggunakan, biasanya dalam penelitian kita di tesis, disertasi itu muncul alamat tempat penelitian. Di jurnal-jurnal yang sudah mapan, tempat penelitian sudah tidak muncul di judul, tetapi biasanya itu judul akan sangat ringkas, lugas, dan kita harus mencermati hal ini. Bagian berikutnya yang kita cermati adalah bagian abstrak dan kata kunci. Nah, apakah abstrak artikel itu ditulis sesuai kaidah atau tidak? Paling tidak sebuah abstrak itu saya masih menemukan abstrak yang cukup panjang. Ketika saya proses mereview, terakhir saya mereview di Agilerator itu ada satu naskah yang abstraknya hampir setengah halaman. Lalu ketika proses review naskah itu, saya beri komentar bahwa abstrak terlalu panjang. Tapi akhirnya ketika saya pantau di OJS, naskah itu ditolak oleh editor karena cukup panjang dan penulisnya tidak sanggup sepertinya merevisi sesuai batas waktunya. Nah, sebuah abstrak itu
berisi paling tidak judul. Sorry, bukan judul. Abstrak itu berisi masalah. Jadi saya biasanya secara sederhana mengatakan abstrak itu ada 5 kalimat saja sebuah abstrak. Tetapi ada beberapa jurnal yang minta ringkas. Tetapi abstrak itu hanya terdiri dari 5 kalimat. Yang pertama itu adalah kalimat yang menunjukkan masalah. Kalimat yang menunjukkan masalah dari apa yang kita mau teliti. Lalu bagian berikutnya itu kita mau, atau mungkin bisa 2 kalimat itu soal masalah. Bagian berikutnya itu kita bicara tentang metode pendekatan yang kita mau gunakan. Oke, saya mau meneliti dari kitab Ayub umpama, menggunakan analisis retorika begitu. Nah, ini dikemukakan di apa namanya, di bagian metode bahwa penulis menggunakan pendekatan retorika. Lalu 2 kalimat berikutnya adalah inti dari tulisan itu gitu. Jadi kalau saya mereview, saya akan lihat 5 hal ini, karena secara substansi sebuah tulisan di bagian abstrak meminta 5 hal ini. Yang pertama adalah masalah, 1 atau 2 kalimat. Lalu yang berikutnya metode. Yang terakhir adalah simpulan atau inti sari atau tesis dari tulisan tersebut gitu. Dan ini yang kita lihat di bagian abstrak. Apakah bagian abstrak ini menunjukkan hal itu atau tidak? Kalau tidak, maka kita harus memberi masukan. Atau mungkin kita akan lihat di abstrak dia menyebut metode. Apakah metodenya relevan sesuai dengan metode yang dia tulis di bagian isi? Apakah metodenya juga itu sesuai enggak dengan masalahnya? Itu sebabnya biasanya ada reviewer yang baru baca di bagian abstrak bisa beri rekomendasi cukup tajam gitu, sehingga ada kalanya naskah ditolak karena dia akan lihat abstraknya tidak jelas. Lalu bagian berikutnya soal kata kunci. Nah, soal kata kunci Bapak Ibu harus memperhatikan kata kunci ini adalah kata-kata yang cukup punya makna yang khas, jelas, tidak terlalu panjang. Biasanya ada yang ngirim naskah kata kuncinya sampai lebih dari 5 kata. Sebuah kata kunci itu hanya butuh maksimum 5 kata. Lebih dari itu sudah bukan kata kunci, itu nanti kalimat yang tidak jelas akhirnya. Tetapi 3-5 kata. Pilihlah sesuatu yang unik, yang berkaitan dengan tulisan kita. 3-5 kata. Tidak usah kita menggunakan kata kunci umpama Alkitab. Kalau orang men-search di Google Scholar Alkitab terlalu banyak muncul. Tetapi kalau isu kita umpama contoh ada penelitian di Evangelical artikel yang masuk berkaitan dengan bolehkah Allah cemburu begitu. Nah, hal ini dilihatlah kata kunci yang menarik untuk isu ini apa begitu. Tidak boleh hanya menggunakan kata kunci kata Allah atau cemburu yang sebenarnya sifatnya umum, tetapi cari sesuatu yang spesifik. Reviewer mencermati hal ini. Oh, ini kata kunci perlu diperbaiki begitu. Lalu kita memang bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk melihat hal itu gitu. Berikutnya bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan butir-butir yang kita telaah dari bagian pendahuluan adalah apakah bagian pendahuluan itu boleh mengizinkan ada subbabnya atau tidak di sebuah jurnal. Ini kita lihat akhirnya template dari artikel. Jangan sampai template artikel mengatakan pendahuluan disajikan secara naratif, deskriptif tanpa subbab. Nah, ini artinya kalau muncul naskah begitu, reviewer harus memberi koreksi, catatan. Lalu
dia akan melihat apakah permasalahan di pendahuluan itu jelas atau tidak. Bila perlu memberi acuan, sebaiknya menambah rujukan ini gitu. Jadi saya biasanya jadi reviewer tidak akan mengatakan langsung oh ini salah, tidak, tetapi kita melihat ada celah di bagian penelitian itu yang perlu ditambah, dan kita biasanya kasih rekomendasi. Kita tambahkan link-link dari beberapa sumber gitu. Beberapa waktu lalu Pak Hengki mereview satu naskah di Evangelical. Beliau beri catatan dan beri masukan sebaiknya penulis menambah rujukan dari jurnal-jurnal ini. Silahkan nanti akhirnya penulis akan membaca jurnal-jurnal terbaru itu lalu memanfaatkannya untuk bagian pendahuluan. Karena di bagian pendahuluan itu sendiri ada yang disebut dengan tadi saya katakan state of the art. Sehingga jelas bagaimana posisi dari penelitian ini dibanding dengan penelitian-penelitian terdahulu. Bagaimana kemudian posisi dari penelitian-penelitian ini bisa saja itu terhadap penelitian kita sebelumnya. Nah, kemudian kita melihat apakah di bagian pendahuluan ini memang jelas ada kesenjangan antara teori dengan empiris kalau ini penelitian lapangan. Nah, kaidah-kaidah ini yang kita coba lihat dari reviewer. Kita coba bertanya, apakah di bagian pendahuluan ada masalah tidak yang perlu diangkat, atau mungkin kadang kita terkesan itu sepele. Ya, masalahnya kok cuman seperti itu. Tetapi begitu di search, dia mengatakan bahwa penelitian terdahulu soal guru sekolah minggu A, B, C, D, E. Ternyata dia menemukan dari sekian banyak pelatihan guru sekolah minggu, penelitian tentang pelatihan guru sekolah minggu, tidak ada yang meneliti satu hal yang kelihatannya sepele saja. Tetapi belum ada yang meneliti, dan itu kita perlu ungkap sebenarnya, karena bisa saja hasil dari pengungkapan itu kan sesuatu yang menarik. Nah, reviewer akan melihat ini juga. Apakah ada hal-hal yang terdahulu yang kesannya mungkin sederhana, tapi perlu dipertajam. Lalu, apakah pendahuluan juga menunjukkan dari wawasan penulis? Apakah di pendahuluan juga ini yang menjadi catatan penting ketika kita mereview naskah? Apakah pendahuluan itu menunjukkan tujuan penelitian? Atau ada di beberapa jurnal internasional mereka hanya butuh tujuan penelitian. Mereka tidak minta rumusan masalah. Tetapi ada jurnal yang minta rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, reviewer juga perlu memberi perhatian pada aspek ini. Apakah rumusan masalahnya jelas atau tidak? Apakah tujuannya jelas atau tidak? Jangan sampai rumusannya A lalu nanti isinya berbeda. Nah, ini yang bahaya dalam kalau kita loloskan, wah nanti tidak jelas apa isi artikelnya, tidak sistematis, tidak ada kesesuaian dari pendahuluan sampai penutupan kesimpulannya. Nah, lalu bagaimana dengan di pendahuluan? Kita juga perlu melihat apakah di pendahuluan penulis menyajikan rujukan-rujukan terhadap sumber-sumber. Kalau kita katakan ini penelitian yang baru, maka paling tidak kita lihat rujukan di pendahuluan itu adalah sumber-sumber dari 10 tahun terakhir. Nah, ini kita harus lihat, jangan sampai di pendahuluan rujukannya sudah lebih dari 10 tahun terakhir. Tetapi ada catatan yang kita juga harus perhatikan, bahwa ada toleransi ketika biasanya bidang ilmu tersebut mengalami stagnasi, atau mungkin kajian itu stagnan, 10 tahun tidak ada yang mengkajinya, lalu kita mengkajinya. Nah, ini tidak jadi masalah. Lalu kalau kita menemukan umpama tidak ada yang mengkaji secara komprehensif terkait dengan silsilah
Yesus umpama, walaupun itu sebenarnya sudah ada, tapi ini contoh saja. Nah, kita akan lihat apakah rujukan-rujukan di jurnal ini menunjukkan bahwa memang tahun-tahun sebelumnya tidak ada kajian terhadap itu atau tidak. Ini kita juga perhatikan. Memang akhirnya tugas seorang reviewer jadi lumayan berat juga itu. Walaupun ini jadi reviewer itu ini kerja volunteer ya, jadi relawan gitu, dan tidak ada honornya begitu. Jadi biasanya reviewer itu tidak ada honornya, paling dikasih sertifikat gitu. Saya di Agilerator itu hanya dapat sertifikat, itu pun kalau saya minta. Kalau saya tidak minta, tidak dikasih sertifikat. Nah, saya perlu minta sertifikatnya, karena nanti kalau sudah berkaitan dengan akreditasi di borang 9 komponen yang baru diterapkan oleh pemerintah itu diminta rekognisi dosen. Salah satu rekognisi dosen itu adalah reviewer. Apakah dosen tersebut terlibat sebagai reviewer di satu jurnal terakreditasi atau internasional? Loh Pak, kalau jadi reviewer di jurnal belum akreditasi bagaimana? Enggak apa-apa, kita pasti jurnal itu dalam 2 tahun kan akan akreditasi, jadi tidak masalah. Lalu walaupun tidak ada honornya, itu akan digunakan paling tidak untuk kepentingan JAFUNG. Jadi jabatan fungsional dosen ada tugas tambahan namanya. Di BKD itu dihitung sebagai pengabdian kepada masyarakat, tapi di akreditasi memberi nilai tinggi sebenarnya ketika kita jadi reviewer atau editor di sebuah jurnal di kampus yang lain atau di tempat lain, karena dianggap bahwa dosen-dosen di kampus tersebut adalah pakar yang diakui oleh komunitas keilmuan begitu. Nah, saya kembali soal apa saja yang direview. Nah, berikutnya yang direview adalah ini metode. Nah, di bagian metode, apakah menyajikan bagaimana prosedur, lalu proses dari penelitian, analisisnya. Kalau itu penelitian biblikal, maka bagaimana proses analisis terhadap teks Alkitab itu dilakukan. Beberapa teman biasanya menggunakan buku Spiral Hermeneutik terbitan dari Momentum, atau menggunakan buku Gordon Fee dari terbitan Saat Malang atau Gandum Mas. Tapi ada beberapa buku-buku di internasional yang digunakan juga. Tapi di beberapa kelompok teman-teman yang lain menggunakan pendekatan hermeneutik, umpama pakai hermeneutiknya Gadamer atau hermeneutiknya Schleiermacher gitu. Nah, ini menjadi metode. Ini bagaimana pendekatan-pendekatan ini mengiris kajian itu, bagaimana meneliti, mendalami. Ini harus disajikan di bagian metode. Dan reviewer harus juga dengan cermat mencermati apakah metode yang digunakan itu jelas tidak, proses analisisnya jelas atau tidak. Lalu melihat kesesuaian antara rumusan masalah atau tujuan penelitian dengan metode. Jangan sampai tujuan penelitiannya adalah korelasi tapi metodenya pakai kualitatif, kan tidak relevan. Kalau dia tujuannya korelasi, maka pasti pendekatannya kuantitatif, analisisnya korelasi begitu. Nah, itu harus dilihat kesesuaiannya itu. Belum nanti dari metode akan dilihat kesesuaian dengan hasilnya. Lalu apakah memberi penjelasan dengan jelas? Kalau dia kuantitatif, apakah jelas populasinya, sampelnya, siapa yang diteliti begitu. Lalu kalau dia kualitatif, jelas di mana penelitian itu. Itu sebabnya di pendahuluan di judul tidak muncul lokusnya, tetapi di metode itu muncul lokus penelitiannya. Lalu di bagian ini itu kita akan mencermati apakah
sumber datanya jelas atau tidak gitu. Jadi kalau di penelitian biblical biasanya setelah menjelaskan dia, oke, ini akan melakukan analisis terhadap teks ini. Nah, berarti jelas bahwa yang dianalisis adalah teks ini. Kalau mau gunakan sumber-sumber yang pendukung, boleh. Nah, ini yang juga akan dilihat oleh reviewer. Reviewer akan lihat datanya, sumbernya akan jelas enggak. Lalu bagian berikutnya, apakah sumber yang dia sebutkan di metode akan muncul di bagian berikutnya, hasilnya. Apakah hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan di metode? Nah, berapa waktu yang lalu ada artikel masuk di Evangelical, di metode dia menggunakan satu pendekatan A, yang kemudian di hasilnya kita lihat, oh ini ada ketidaksesuaian antara metode dengan hasilnya, sehingga penulis harus merevisinya. Penulis menjanjikan di metode menggunakan wawancara tapi tidak muncul hasil wawancara. Maka editor, kalau ini reviewer, maka reviewer akan katakan, enggak, ini tidak jelas. Dia tidak sajikan hasil wawancaranya dan harus perjelas hasil wawancaranya. Lalu kadang akhirnya penulis harus menambahkan data dari hasil penelitiannya. Lalu di hasil penelitian itu adakah hal-hal yang sebenarnya terlalu berlebihan, yang mungkin tidak proporsional ya? Harusnya ada satu naskah umpama itu bidang biblical, dia mau menggambarkan latar belakang dari teks itu atau konteks dari teks tersebut terlalu berlebihan sampai akhirnya 2 halaman, sementara analisisnya hanya 1 halaman. Ini juga akhirnya dikomentari. Kita akan katakan, kalau di reviewer kita akan katakan ini analisis tidak mendalam. Penulis harus menunjukkan analisis terhadap teks lebih mendalam dibanding latarnya, walaupun latar dari sebuah teks itu dibutuhkan. Nah, lalu kalau itu hasil penelitiannya adalah penelitian kuantitatif, maka kita harus lihat perhitungannya. Biasanya pakai SPSS. Reviewer akan mencermati hipotesanya seperti apa, lalu nanti dilihat data-data pendukung dari perhitungan itu. Nah, ini dicermati oleh oleh reviewer, sehingga kita akan menemukan aspek kebaharuan dari penelitian itu. Lalu hasil penelitian itu kadang kita bisa memberi masukan. Ada autor yang penulis yang bertele-tele, sudah dijelaskan lagi. Saya pernah punya naskah pertama, awal-awal baru belajar nulis, penulisnya bilang, reviewernya bilang deskripsinya ditabelkan saja. Yang awalnya 4 halaman berubah jadi hanya 2 halaman. Dan kalau kita ke internasional, kita akan diminta meringkas tulisan. Ada satu skripsi mahasiswa yang saya olah dengan mahasiswa tersebut, lalu terbit di EUDL, itu dari 15 halaman. Saya ringkas, akhirnya jadi 8 halaman. Itu pun masih dibilang kepanjangan gitu. Saya akhirnya pikir ini proses olah lagi gitu, review dikembalikan, disuruh memperbaiki. Mungkin reviewernya minta lebih ringkas, lebih lugas gitu. Lalu di bagian pembahasan nah, pembahasan ini kalau dia penelitian kuantitatif itu bukan mengulang penjelasan di hasil, tetapi di kualitatif pun sebenarnya begitu. Tetapi bagaimana mendialogkan antara teori dengan hasil penelitian kita, temuan kita. Di pembahasan ini mendialogkan antara hasil penelitian terdahulu dengan temuan kita. Nah, kalau dalam sisi reviewer,
maka kita akan melihat apakah penulis menyajikan dialog antara hasil dengan penelitian terdahulu, antara hasil dengan teori-teori relevan atau penelitian yang terdahulu. Disinilah kemudian akan muncul novelty, kebaharuan dalam proses dialog ini, sehingga penulis bisa mengatakan seperti ini. Tetapi reviewer dalam konteks review naskah, dia perlu menolong, mungkin memberi pertanyaan-pertanyaan pendalaman. Apakah perlu penelitian lain lagi yang relevan? Bagaimana dengan bagian ini? Atau mungkin reviewer sudah pernah membaca penelitian lain yang belum dirujuk oleh penulis. Nah, kita bisa mengatakan di situ, memberi catatan. Penulis perlu menambah dialog dengan penelitian ini. Ini yang kita coba lihat di bagian pembahasan. Lalu bagian kesimpulan dan saran. Nah, bagian ini kita akan melihat apakah simpulan dari sebuah artikel itu menunjukkan masalah di pendahuluan dijawab kemudian melalui metode dan hasilnya. Jadi simpulan ini di jurnal itu disajikan ringkas, lugas. Terakhir ada naskah di Evangelical, kita masih balikkan ke penulisnya karena simpulannya 2 halaman dan itu kepanjangan 700 kata. Simpulan yang ideal itu paling tidak 400-500 kata lah. Itu sudah ringkas dan lugas, jelas. Dan ini kita juga akan cermati dari pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan itu memberi simpulan yang jelas tidak di akhirnya. Kita akan komentari. Ini di hasil tadi dia tidak ngomong A, kenapa simpulannya ngomong A? Nah, itu kita bisa komentari, berarti dia lari dari hasil penelitian. Begitu. Lalu jadi kita akan lihat apakah dia sesuai dengan tujuan penelitian, apakah kesimpulan dan saran itu didasarkan pada hasil dan pembahasan, lalu apakah simpulan dan saran tidak melampaui dari temuan penelitian. Jadi ini kita harus mencermatinya, kita mengoreksinya kalau ada yang melampaui atau ada yang tidak sesuai. Kita memberi masukan, kita memberi peringatan dalam kolom komentar. Nanti kita akan masuk di sesi saya terakhir akan bicara soal itu. Lalu material tambahan, mungkin ada material tambahan. Biasanya ada jurnal yang minta ada pernyataan terima kasih, acknowledgement. Jadi apakah di bagian akhir dari naskah itu diminta, jadi ketentuan jurnal mewajibkan ada ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih biasanya 1-2 kalimat saja diberikan kepada penyokong dana dan lain sebagainya. Nah, kalau ini biasanya ada naskah yang masuk masih diteruskan ke reviewer. Saya masih temukan soalnya karena saya pernah mereview kok ini ucapan terima kasihnya di situ, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberi kesehatan dan lain sebagainya. Lalu terima kasih kepada gembala yang sudah mendoakan. Nah, bagian ini tidak membahas itu. Bagian ini membahas tentang terima kasih kepada BPP GKII yang sudah menyediakan dana penelitian tentang kurikulum Gereja Kemenjil. Sudah, tidak perlu sebut jumlahnya. Ini sebagai, atau contoh ini kalau dari disertasi kita, lalu penelitian disertasi kita disupport oleh kampus, maka kita harus menyebutkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Teologi Simpson yang sudah membiayai proses penelitian ini sehingga bisa publish, jadi memberi kontribusi bagi keilmuan. Ini sebagai bentuk penghargaan. Nah, kalau kita menemukan naskah yang direview berisi pernyataan ucapan terima kasih, maka ucapan terima kasihnya berkaitan dengan hal ini, bukan berkaitan dengan yang lain. Memang kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan lain sebagainya, tetapi tidak dimasukkan dalam bagian ini.
Lalu kita melihat data rujukan. Nah, apakah rujukan digunakan itu sumber primer atau tidak? Di ilmu sosial termasuk di teologi itu masih ada toleransi menggunakan sumber-sumber lampau ya. Jadi dari buku-buku teologi klasik itu masih boleh digunakan. Tetapi pasti ada jurnal-jurnal terbaru yang menyajikan kajian-kajian itu. Ada kajian-kajian lebih baru yang berkaitan dengan topik-topik di teologi. Nah, kita akan tetap harus menggunakan sumber lampau dan sumber yang terbaru. Nah, reviewer bisa memberikan masukan juga di sini. Dia rasa ini kurang sumbernya, lalu reviewer akan memberi masukan. Perlu tambah sumber A, B, C, D. Kita bisa copy link dari Google Scholar umpama. Kita copy link jurnalnya, kasih catatan di situ. Penulis sepertinya perlu membaca penelitian ini, penelitian ini, penelitian ini, penelitian ini. Ini mungkin relevan untuk mempertajam analisis, mempertajam pembahasan dari penelitian penulis gitu. Kita bisa memberi komentar seperti itu dalam proses review naskah.